Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei terkait Pilgub Jawa Barat 2024 yang dilakukan pada 3-12 Oktober 2024. Hasilnya, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan masih unggul dibanding 3 calon lainnya. Pasangan yang didukung 13 partai politik itu kokoh di puncak elektabilitas dengan raihan 75,7%. Sementara Ahmad Sayhu Ilham Habibie dapat 13,8%, lalu Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina 4,2%, dan di posisi bontot ada JJ Wiradinata, Ronald Surapraja dengan perolehan 2,7%. Dalam rilis hasil survei yang digelar secara daring pada Senin 14 Oktober 2024, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan dari 1.200 sampel yang diwawancara secara tatap muka, sebanyak 75,7% responden memilih Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Burhanuddin mengatakan, kalau tren itu terus berlanjut dan tidak ada perubahan signifikan, pasangan Deddy Erwan bisa mencatatkan rekor dalam Pilgub Jawa Barat dengan raihan suara yang sangat tinggi. Selain di Pilgub Jawa Barat, tidak ada Ridwan Kamil lantaran ditarik maju ke Pilgub Jakarta. Tingginya elektabilitas Deddy Mulyadi diantaranya disebabkan faktor Prabowo Subianto. Di luar itu, tingkat keterkenalan bekas Bupati Purwakarta itu pun berjarak sangat jauh dengan calon-calon lainnya. Ya, saya belum pernah mendapati pilkada lawan peringkat pertama sama peringkat yang lain tuh timpangnya itu luar biasa. Deddy Mulyadi dikenal hampir 100% warga Jawa Barat, sementara yang lain di bawah 30% gitu. Itu problem struktural tuh, ya, yang menjelaskan mengapa popularitas masing-masing calon itu berdampak negatif ya buat elektabilitas, terutama lawan dari Deddy Mulyadi. Tetapi kalau misalnya Sayhu, CC, kemudian Pak Acep itu mampu meningkatkan popularitas secara eksponensial, saya kira akan semakin menarik. Sekarang kurang menarik karena terjadi ketimpangan popularitas, jadi kurang seru gitu. Tadi pagi kita rilis Kupang dan termasuk menunjukkan elektabilitas di NTT gubernur ya, itu ketat sekali. ini ketat sekali antar calon, 5 calon di Kupang ketat sekali ya. Ini kurang, ini calon banyak tetapi kurang kompetitif gitu ya. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat keterkenalan Deddy Mulyadi mencapai 93,3%, sementara calon lainnya di bawah 40%. Di bawah Deddy ada Ronald Surapraja 36,1%, lalu Ahmad Sayhu 29,4%, Gitalis Dwi Natarina 26,8%, Ilham Habibie 25,2%, Erwan Setiawan 13,1%, JJ Wiradinata 11,8%, dan Acep Adang Ruhyat 11,1%. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi, menilai tingginya faktor keterkenalan yang membuat elektabilitas Deddy Mulyadi unggul adalah lantaran politikus Gerindra itu sudah melakukan kerja politik sejak lama dan sangat aktif di beragam platform media sosial. Sedangkan calon lainnya baru melakukan sosialisasi politik setelah ditugaskan partai untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Profesor Karim mencontohkan Presiden PKS, Ahmad Sayhu, yang merupakan politikus senior asal Cirebon tapi jarang membicarakan tentang Jawa Barat. Hal itu membuat namanya tenggelam dalam pilkada tahun ini. Sayhu meskipun petarung lama di Pilgub Jabar, tapi selama ini tidak pernah bicara Jawa Barat, tidak pernah bicara kontestasi Jawa Barat. Dan yang mulianya dari Pak Sayhu, dia sudah jadi presiden kok berkenan jadi gubernur. Ini luar biasa. Jadi sebagian pemilih bingung gitu ya. Karena di Jawa Barat PKS dan PKB ini berdiri di luar Kim dan Kim Plus, tapi di pusat mereka gabung dengan Kim Plus. Lalu mau dibawa kemana ini Jawa Barat ini ya? Kalau seandainya tetap memilih Ahmad Sayhu atau misalnya calonnya PKB karena tidak nyambung dengan di pusat. Logika sederhana itu banyak dipertanyakan. Ya, setahu saya banyak dipertanyakan. Jadi artinya mengapa tidak paralel ya? Karena pilihan politiknya tidak konsisten
antara Jawa Barat dengan di pusat gitu ya, terutama Kim Plus. Jadi meskipun kita tahu bahwa perilaku pemilih itu seringkali tidak menempatkan telur dalam satu keranjang, tapi rakyat milih kali ini gitu ya. Kalau di Jawa Barat berdiri sendiri, mengapa lalu gabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran gitu ya. Selain Ahmad Sayhu kurang dikenal masyarakat, calon wakil gubernur yang mendampinginya pun setali 3 uang. Putra B.J. Habibie itu tidak dikenal luas oleh masyarakat. Strategis politik itu berbeda dengan manuver PKS di pilkada sebelumnya. Dalam Pilgub Jabar 2008 dan 2013, PKS maju bersama figur publik yang ketokohannya sudah menancap di benak masyarakat. Mereka adalah Dede Yusuf dan Deddy Mizwar yang mendampingi Ahmad Heriawan hingga memimpin Jawa Barat selama 2 periode. Namun, dalam Pilgub Jawa Barat 2024, nasib PKS terancam babak belur. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, elektabilitas calon gubernur wakil gubernur yang diusung PKS masih belasan persen. Sementara Deddy Erwan sudah di angka 75% lebih. Karakter PKS itu kan simpatisannya itu samina watona kepada keputusan DPP kan, tidak perlu kampanye, tidak perlu. Jadi PKS itu menurut saya, kader PKS itu menurut saya ulangi ya, biar kedengaran sama yang lain. Kader PKS itu benar-benar kader yang loyal tanpa tapi gitu. Nah, sehingga apapun yang diputuskan ya akan dipilih. Tapi masalahnya, kalau hanya mengandalkan kader loyal PKS ya akan seperti ini jadinya. Dulu pernah menang ya, akhir 2 periode karena ada calon pendampingnya yang bukan semata-mata artis. Tapi, maaf misalnya calon pertama, dengan bodreknya itu legend. Sebagai tokoh pembela kebenaran dalam film yang sangat heroik gitu ya, legend itu, terutama di usia menengah ke atas gitu ya. Kemudian Deddy Mizwar, dia juga legend sebagai aktor dalam film atau sinetron dakwah gitu, legend banget. Sehingga pengaruhnya menyebar kemana-mana. Nah, ini menutupi kekurangan PKS yang hanya berjaya di daerah-daerah perkotaan ya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu ya, Kota Cimahi, Kota Bandung. Nah, ditambah dengan sebaran dukungan kepada 2 wakilnya. Nah, sekarang sayangnya itu tidak terjadi. Karena meskipun kalau dibaca latar belakang pendidikan Pak Ilham itu sangat mentereng, tapi kan beliau tidak seperti anak-anak presiden yang lain ya. Tidak begitu muncul atau ikut rame-rame bersama bapaknya gitu loh. Jadi ini menurut saya sosok anak yang baik, tapi kurang tepat gitu. Baik tapi kurang tepat, baik banget. Dilihat dari pendidikannya baik, kemudian tidak ikut campurnya baik, tapi begitu turun terlalu tiba-tiba. Profesor Karim menilai, jika tidak ada kejadian luar biasa yang bisa memorak-porandakan konstelasi politik di Jawa Barat, posisi Deddy Erwan sulit dikejar oleh pasangan calon lainnya. Apalagi, hingga saat ini belum ada pola kampanye berbeda yang bisa mengubah peta pilihan terhadap masing-masing calon.